أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program tercinta, program tersayang kita, yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Nah, nih, untuk hari ini ilmu apa yang akan kita dapatkan? Pastinya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sudah bersama saya Ustadz kesayangan kita semua, yaitu Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz puasa-puasa seger ya guys ya. Alhamdulillah. Ustadz, Masya Allah banget nih. Kita hari ini kembar Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita hari ini bajunya kembar ya, disponsori oleh orang yang best juga. Masya Allah. Mbak Evitarina, thank you so much ya buat bajunya. Hari ini kita merasa percaya diri sekali, segar sekali di tengah-tengah puasa ini. Ya, Ustadz, tadi kita di awal sudah sama-sama mendengarkan bacaan surat An-Nisa ayat ke-32 yang dibacakan oleh qori kita, yaitu Yahya Ayas Bakhobazi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan suara yang begitu indah, dan tentunya pasti di dalam ayat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat ke-32 tersebut ada hal yang berhubungan dengan tema kita sore hari ini. Temanya apa nih? Nah, nih Ustadz, temanya seru nih Ustadz. Puasa dan qanaah. Baik. Baiklah. Oke, Ustadz, sudah siap Ustadz ya? Akan men-sharing ilmunya Ustadz? Baik. Siap ya? Baiklah. Siap-siap semuanya, buka hati, buka pikiran. Kita akan menyerap ilmu yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Sahabat ngilmu yang sama-sama mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan memiliki nafsu ganda, yaitu nafsu baik dan nafsu jahat. Sifat yang muncul pada diri seorang manusia akan tergantung pada nafsu manakah yang dapat memenangkan pertarungan dalam diri manusia itu sendiri. Namun tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa kecenderungan manusia untuk memunculkan nafsu jahatnya adalah lebih besar dan lebih dominan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Salah satu nafsu jahat yang sering muncul pada diri seorang manusia adalah sifat rakus dan tamaknya. Manusia memiliki nafsu dan sifat tidak pernah puas terhadap apa yang ia capainya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
"Lau kana libni Adam wadiyani min mal." Kata Rasulullah, seandainya seorang anak Adam telah memiliki harta sebanyak 2 lembah, labatagha salisa, dia tentu akan terus mencari dan mencari untuk mendapatkan yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Sehingga kata Rasulullah apa di akhir hadis tersebut? Wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab. Tidak ada yang mampu memenuhi perut manusia kecuali tanah, yaitu kematian. Ketika seorang dicabut nyawanya, baru di situ dia berhenti untuk mencari harta. Manusia dengan sifat rakusnya, terkadang dia tidak waspada dan tidak melihat apakah cara yang ia tempuh untuk mendapatkan harta itu adalah cara yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru dia menghalalkan segala cara. Manusia dengan sifat tamaknya, terkadang dia tidak takut dengan hisab di akhirat nanti. Padahal semua perbuatan manusia dalam pemburuannya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kata Allah, hanya kepada kami mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami kata Allah adalah menghisab mereka. Dengan ibadah puasa, dengan datangnya bulan Ramadan, manusia khususnya umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan nafsu jahat manusia. Dengan berpuasa, manusia belajar untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, manusia dilatih untuk mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng ataupun penahan. Karena dengan puasa inilah orang yang terbiasa untuk melaksanakan puasa, nafsunya akan terkontrol dan terkala ada godaan-godaan kemaksiatan, maka orang tersebut dapat menangkisnya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak terlatih dengan puasa. Nafsunya tidak mempunyai kendali, sehingga dia tidak mampu untuk menyaring dan untuk menangkal berbagai cobaan daripada kemaksiatan yang ada di depan matanya. Puasa dapat mengembalikan sifat rakus manusia, sifat serakah manusia kepada sifat dapat menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan sifat qanaah. Dengan berpuasa, manusia melatih diri dan diperintahkan untuk melihat dan merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang lebih rendah daripada dia. Dan sebaliknya, dengan puasa ini, manusia dididik agar tidak selalu melihat nasib orang-orang yang lebih baik. Karena ketika seorang melihat nasib orang yang lebih buruk daripadanya, dia tentunya akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang selalu melihat kepada nasib orang yang lebih baik daripadanya, maka sulit untuk bersyukur. Keinginannya terus dia menyaingi dan ingin terus mencapai apa yang dicapai orang lain.
dari puasa inilah kita dilatih dan belajar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kecukupan seseorang dilihat daripada sejauh mana dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dari tausiah tadi kita mendapatkan satu quotes ya. Berarti puasa itu diibaratkan sebagai junnah tadi. Junnah benar ya, Ustaz? sebagai tameng. Sebagai tameng. Jadi tameng dari segala macam hal-hal buruk, kemaksiatan. Jadi kita ini sebenarnya sedang dilatih. Kita sedang dilatih untuk bisa menghindari. Jadi 1 bulan full ini kita benar-benar diberikan treatment atau dipersiapkan untuk memiliki tameng yang sangat kuat sekali supaya kita tidak gampang terjun ke dalam dunia kemaksiatan seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian Allah melatih kita untuk bisa melihat sekeliling, melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk tidak hanya memandang orang-orang yang di atas saja, melatih diri kita untuk bisa bersikap sederhana, memiliki sifat yang apa adanya, tidak selalu mengedepankan harus makan mewah, harus. Jadi kita dari lapar itu kita dilatih untuk bersabar. Untuk bersabar. Ya. Subhanallah sekali, subhanallah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengharuskan kita untuk menjalani ibadah puasa ini ya karena ada maksudnya. Jadi lagi-lagi apapun kalau perintahnya Allah itu pasti ada maksudnya. Dan maksudnya adalah maksud baik yang tujuannya menyelamatkan kita ya untuk di akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah kelak ya. Amin. Insya Allah. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan segera menuju ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita, teman-teman sahabat ngilmu di luaran sana yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Instagramnya official Ramu ya. Seperti itu. Pertanyaannya datang dari Junis, siapa ini? Junis Dwi Juniati Sol. Solnya apa tuh kayaknya nggak tahu ya. Baiklah Ustadz ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Ketika perempuan sedang berhalangan, bolehkah membaca Al-Quran via handphone atau gadget lain demi mengejar target khatam di bulan Ramadan? Terima kasih sebelumnya. Baik. Masalah membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Sebetulnya di sini ada 2 masalah. Menyentuh mushaf dan membaca mushaf, membaca Al-Quran. Cuma yang lebih ditekankan dalam pertanyaan ini adalah apakah boleh? Betul. Nah, seorang yang sedang datang bulan, sedang haid, kemudian dia membaca Al-Quran. Betul. Tentu di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Jumhur mengatakan bahwa seorang yang sedang haid atau nifas atau sedang dalam keadaan junub, maka tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Tidak diperkenankan? Tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Baik. Madhab ini dianut oleh Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah, kemudian madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, dan madhab Hanbali. Baik. Nah, mereka bersepakat bahwa seorang yang dalam keadaan haid tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Sama sekali. Sama sekali. Walaupun via handphone ya Ustaz? Walaupun via handphone. Karena yang dipermasalahkan di sini adalah membacanya. Baik. Kemudian pendapat kedua yang dianut oleh madhab Malikiyah atau Imam Malik dan madhab Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa seorang yang dalam keadaan haid dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Maka dengan ini kami kembalikan kepada penanya. Nah, selama ini penanya menganut madhab apakah? Kalau selama ini menganut madhab Syafi'i, maka ikutilah pernyataan atau keputusan yang ada dalam madhab Syafi'i, yaitu bahwa seorang yang dalam keadaan haid tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran meskipun itu dengan gadget ataupun dengan HP, handphone. Baiklah. Berarti untuk Mbak Junis tadi, Mbak Junis Dwi tadi tinggal ditentukan tuh mau ikut mazhab yang mana tuh. Tapi kalau yang umumnya Ustadz, kalau yang maksudnya yang orang lebih banyak menganut itu yang mana?
madhab jumhur, yaitu madhab Syafi'i. Terutama Syafi'i, ya. di Indonesia ini Baik. mayoritas umat Islam Aha. menganutnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, Meskipun ada beberapa ataupun ada sebagian dari umat Islam di Indonesia ini menganut madhab-madhab yang lainnya. Baik. Tetapi lebih umumnya, lebih mayoritasnya, lebih banyaknya adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, ya. Baik. Baiklah, Mbak Dwi berarti kalau Mbak Dwi mengikuti mazhab yang Imam Syafi'i, berarti Mbak Dwi tidak boleh tuh, nggak Iya, boleh istirahat katanya. dulu. Istirahat aja dulu. Kayaknya itu emang Allah memberikan waktu untuk istirahat, Untuk ya kan? istirahat. Cuman berapa sih, seminggu ya? Berapa hari sih? Ya, Seminggu ya? kira-kira Seminggu kan paling lama. Paling lama Tuh. 14 hari. 14 hari mungkin Iya. paling lama tuh, nggak Betul, apa-apa. 14 Insya Allah hari. mudah-mudahan nanti diberikan kekuatan untuk mengejar target untuk bisa hatam Qur'annya, ya. Amin. Seperti itu ya Mbak Dwi, ya. Sudah terjawab ya Mbak Dwi. Luar biasa sekali pertanyaannya, meluaskan bahasan kita untuk sore hari ini. Kemudian Ustadz, ini sudah datang pertanyaan lagi, datangnya dari Bella. Wow. Ini pertanyaannya, apakah qanaah berarti pasrah terhadap keadaan? Nah, Baik, ini oke, bagaimana Ustadz? Baik. Pasrah. Yang perlu kita garis bawahi dan pahami Baik. bahwa qanaah itu adalah menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki ataupun yang lainnya. Baik. Tapi tentu qanaah ini dibarengi dengan usaha. Setelah dia berusaha dengan maksimal, dia berikhtiar, baru kemudian dia tawakal kepada Allah. Pasrah. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kadarnya, Betul. maka itulah yang kita syukuri dan kita terima. Baik. Berbeda dengan orang yang pasrah. Iya. Pasrah itu lebih identik dengan sesuatu yang negatif, ya, gitu ya. Dia pasrah dengan suatu keadaan Betul. tanpa ada usaha, Betul. tanpa ada ikhtiar. Betul. Nah, meskipun dalam keadaan terpuruk, dia tidak melakukan apa-apa, pasrah, hanya mengharap sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan usaha. Usaha. Dia. Itu bedanya, bahwa seorang yang melaksanakan, orang yang qanaah, mempunyai sifat qanaah, tidak berarti dia pasrah dengan keadaan yang dalam keadaan itu. Dia tetap berusaha, berikhtiar, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika Allah memberikan sedikit, maka itulah yang perlu disyukuri. Jika Allah memberi banyak, tentu ini juga dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita terima. Benar. Itu kira-kira. Berarti qanaah itu bisa digarisbesari dia hanya dalam konteksnya konteks yang berkaitan dengan rezeki atau dengan harta atau dengan apa maksudnya Ustaz? Lebih identiknya kepada harta dan Lebih ke rezeki. harta, ya. Iya. Nah, berarti sekarang gini Ustadz, kalau ada, misalkan sekarang kita lihat banyak banget fenomena-fenomena, kita sekarang berkaca ke luaran sana, banyak sekali. Misal ada artis yang dia sudah, mungkin dia sudah besar dengan karir bernyanyinya, atau karir main filmnya, atau Baik. apanya gitu Ustadz. Terus tiba-tiba nanti dia akan menambah, misal dia membuat jaringan, membuat apalagi, misal dia membuat PH, misal dia membuat restoran, dia misal lagi membuat store apa atau store apalah itu, apakah termasuk dengan orang yang maksudnya apa Ustadz? Terlalu mengejar sekali, atau memang maksudnya dia sedang memanfaatkan skill dia, waktu dia untuk bisa menghasilkan lebih seperti itu. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan di tausiah tadi. Baik. Sebetulnya seorang muslim boleh saja dia mengejar dunia. Iya. Nah, terus dia mengejar dunia meskipun saat ini dia memiliki harta yang begitu melimpah, kemudian dia terus mencari dan mencari, sebetulnya dalam Islam dibolehkan, nggak masalah. Baik. Cuman permasalahannya, harta yang ia dapatkan ini, harta yang dia miliki ini, nah, dipergunakan untuk apa nanti? Betul. Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru untuk kemaksiatan? Baik. Seorang muslim boleh untuk menjadi orang kaya. Baik. Karena dengan kaya itulah dia bisa bersedekah kepada orang lain. Betul. Dia bisa menjaga dirinya daripada minta-minta. Betul. Berbeda dengan orang yang Betul. dalam tanda kutip tidak mempunyai harta. Betul. Maka ini rawan untuk meminta-minta. Padahal meminta-minta dalam Islam itu tidak, atau sesuatu yang tidak bagus lah, gitu ya. Bagus ya, Ustaz, ya. Dengan kaya itulah orang Islam dapat bersedekah, dapat membantu orang. Betul. Dia menjaga daripada
meminta-minta daripada orang lain. Itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah berikan rezeki yang cukup, Amin. yang cukup untuk kehidupan kita pribadi, cukup untuk bersedekah, dan cukup untuk semua orang, untuk keluarga kita. Pokoknya kita mudah-mudahan kita diberikan Ya. kecukupannya, Ustaz. Kemudian satu lagi, bahwa ketika kita mengejar dunia, yang perlu kita ingat bahwa kita juga harus tidak boleh melupakan akhirat tentunya. Betul. Dalam konteks ini, kita bekerja boleh dengan maksimal, tetapi kita juga jangan lupa akan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang rajin ibadah, yang rajin sedekah, dan diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin, ya Rabbal Baiklah, Ustadz, Eja punya pertanyaan sedikit aja, Ustadz. Masalah perihal hisab, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang hisab, ya. Baik. Eja kemarin apa ya di ini lagi. Jadi kita tuh kan sebenarnya baju, Ustadz, nih baju nih, Ustadz. Ya, baju. Perihal baju tuh kan kita kadang kita punya segabrek baju, Ustadz. Banyak kayak karena memang ya tuntutan pekerjaan, Ustadz. Bukan karena hobi, bukan karena memang ngumpulin baju gitu, enggak. Tapi karena tuntutan pekerjaan. Nah, itu gimana, Ustadz, hukumnya? Kita tuh kan kayak takut ya, baju kan katanya juga dihisap tuh, Ustadz. Betul. Nah, itu gimana? Eja tuh kayak suka deg-degan kalau lihat baju di rumah tuh, ya Allah, baju ini kayak begini, gimana caranya? Sampai kadang dikasih ke kakak sepupu, kadang itu gimana, Ustadz? Baik. Tentunya bukan hanya baju ataupun misalkan pakaian-pakaian yang kita miliki. Betul. Nah, bahkan secara umum semua harta yang kita miliki kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diminta pertanggungjawabannya ini adalah apakah harta yang kita miliki itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Baik. Nah, dalam konteks ini kita memiliki banyak baju, gitu kan. Jika memang baju itu dibutuhkan untuk karir kita, untuk keseharian kita, maka secara asal dibolehkan, gitu kan. Akan tetapi kalau tujuannya memang itu untuk bermegah-megah, untuk pamer dan lain sebagainya, maka itu sebaiknya dihindari. Gitu kan. Dan ketika baju tersebut dirasa memang sudah tidak kita butuhkan lagi, maka alangkah baiknya sebagaimana yang tadi disampaikan, gitu kan, disodakohkan kepada orang lain yang memang membutuhkan, itu lebih baik. Itu daripada justru kita menampungnya sampai mungkin tidak muat dalam satu kamar dan sebagainya, gitu kan. Padahal kita memakai baju tersebut adalah hanya beberapa saja. Betul, gitu kan. Gitu. Aduh, terima kasih loh, Ustadznya. Saya udah dapat, maksudnya alhamdulillah jadi lega ya kan. Berarti kalau urusannya buat urusan pekerjaan nggak apa-apa. Cuman tetap Eja bakal kayak maksudnya kita kalau kalian punya di rumah kayak apapun yang berlebihan, mau itu uang kah, rezeki kah, atau baju seperti konteks yang lagi kita bahas ini, kalau kalian mau sedekahkan ke orang lain itu jauh lebih baik. Seperti itu ya. Betul. Jadi intinya balik lagi semuanya adalah tergantung niatan kitanya ya, Ustadz. Kalau niatnya kita memang dipakainya untuk pekerja, untuk hal-hal yang baik, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dipakainya untuk kemaksiatan, nah itu dia pasti semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya teman-teman, sahabat ngilmu semuanya. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk semua jawabannya tadi. Ilmunya luar biasa sekali. Saya pribadi juga langsung dapat ilmu lagi ya. Jadi buat kalian tadi yang udah nanya, siapa aja tadi yang nanya itu ya? Aku lupa nama-namanya. Mbak Bella, terus sama Mbak Dwi ya. Terima kasih tadi Mbak Bella dan Mbak Dwi yang sudah bertanya. Pertanyaannya luar biasa. Ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Kalau ada yang mau nanya, kalau mau tanya lagi boleh ya. Nggak apa-apa, repetition nggak apa-apa, orangnya sama. Baiklah, sekarang kita akan langsung mendengarkan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Silakan Pak Ustadz. Baik, sahabat Ramu, di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afrigh alaina sabra
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita sudah mendapatkan ilmu lagi ya. Kita dapat ilmu lagi, dapat keberkahan lagi, waktu kita manfaat lagi ya. Jadi buat kalian semua yang sudah nonton, terima kasih. Lagi-lagi aja selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton program Ramu ini. Dan mudah-mudahan acara ini benar-benar membawa keberkahan, membawa manfaat untuk kalian semua di sana. Ya, untuk yang sudah aktif di live chat, terima kasih banyak. Thank you so much. Sehat-sehat buat kalian. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan hari ini kita puasanya selesai dan berkah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok kita kembali berpuasa lagi dengan energi yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan insya Allah ibadah-ibadah yang semakin rajin. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, nanti panjang umur, kita ketemu lagi ya. Jangan lupa besok nonton lagi. Ya, besok nonton lagi. Selalu live premiere jam 17.30 di channel YouTube-nya Reza Zakaria. The one and only acara yang insya Allah memberikan berkah dan memberikan ilmu untuk kalian semua. Ramu, Ramadan Ngilmu. Terima kasih, Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdaus siala wala aqwa ala nari jahimi fahabli